Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, NIM 1902-126. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam dan Usia Dini. Saya dari Unit 2, mata kuliah Storytelling. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video storytelling atau berdongeng untuk memenuhi tugas final mata kuliah Storytelling yang diampu oleh Bu Ina Amelia MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau berdongeng dengan judul cerita Akhirnya Aku Sadar yang ditulis oleh Sriwahini SPD. Dalam cerita ini ada dua tokoh utama yang diperankan oleh Rani dan Ibu Rani. Kemudian ada tokoh pembantu, yaitu ada ayah, kakak, dan gelandangan. Dalam cerita ini saya menggunakan teknik bercerita atau berdongeng, yaitu dengan teknik membacakan cerita atau story reading. Selamat menyaksikan. Akhirnya Aku Sadar, karya Sriwahini SPD. Pagi cerah, matahari bangun dari tidurnya. Cahayanya yang kuning cemerlang menembus kamar Rani melalui jendela yang sudah dibuka ibu. Dengan penuh sabar, ibu mengelus tangan Rani. Sayang, bangun yuk, matahari sudah tinggi, nanti terlambat sekolah, kata ibu sambil mengusap-ngusap kepala Rani yang enggan untuk membalas ucapan ibunya. Dengan malasnya, Rani menyahut, "Bentar Bu, aku masih ngantuk, nanti aku bangun sendiri." Rani tidak peduli dengan sapaan ibu. Ia kembali menarik selimut yang jatuh di pinggir bibir ranjangnya. Ibu hanya tersenyum dan bergegas menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Sinar matahari semakin masuk ke kamar hingga Rani mulai terganggu dengan panasnya sinar pagi dan cerah. Perlahan Rani segera menyibak selimutnya dan segera berjalan menuju dapur mencari ibunya. Ibu, aku sudah bangun. Suara Rani membuat ibu tersenyum. Iya sayang, gitu dong. Masa anak ibu bangunnya kalah sama ayam? Nih, ibu sudah siapin makanan untuk sarapan. Sana mandi dulu, biar wangi. Nanti ibu tunggu di meja makan ya sayang, kata ibu. Oke Bu. Rani segera berjalan menuju kamar mandi. Suara gemericik air di kamar mandi memecah suasana hening pagi itu. Segera Rani menyelesaikan mandinya dan berpakaian seragam sekolah. Ayah dan ibu sudah menunggu Rani di meja makan. Rani sayang, sarapan dulu yuk. Ibu sudah masak buat adik. Ayah dan kakak sudah makan dari tadi loh, kata ibu. Rani hanya diam saja. Rani mengamati makanan yang dihidangkan ibu. Aku tidak mau makan, kata Rani. Kenapa tidak mau makan? Kakak tadi habis banyak loh makannya, kata ibu. Tak mau, pokoknya aku gak mau makan. Aku bosan sayur bayam dan tempe. Aku pengen makan ayam goreng. Rani berdiri dan langsung berlari keluar sambil menangis. Ibu yang melihat anaknya marah hanya tersenyum. Ibu tidak menjawab ucapan anaknya. Ia memperhatikan putri kecilnya yang masih duduk di kelas 1 SD itu dengan sabar. Rani duduk sambil menangis. Sesekali melempar kerikil kecil ke dalam parit yang ada di belakang rumahnya. Tiba-tiba Rani berhenti menangis dan tertegun melihat seseorang dengan baju kotor dan sobek-sobek sedang mengkorek-korek bak sampah yang ada di belakang rumahnya. Rani terus saja memandangi orang itu tanpa berkedip. Orang itu menemukan bungkusan nasi yang sudah dikerumuni banyak lalat dan berbau basi. Tanpa rasa jijik, ia segera menyantapnya dengan lahap, seperti orang kelaparan. Melihat orang itu, perut Rani menjadi mual dan rasanya ingin muntah. Tiba-tiba Rani berdiri dan langsung lari masuk ke rumah sambil berteriak ketakutan. Ibunya kebingungan melihat anaknya yang lari dengan wajah takut. Ibu segera memeluk Rani. Ada apa sayang? Kenapa wajahmu ketakutan? Apa yang terjadi nak? Ibu, aku takut. Aku melihat orang pakai baju kotor dan sobek-sobek mencari makan di tempat sampah. Kasihan ya Bu, mengapa orang itu mencari makan di tempat sampah? Gimana kalau perutnya sakit? Kan makanannya kotor dan basi. Begitu banyak pertanyaan yang diajukan Rani kepada ibunya. Ibu tersenyum
mendengar cerita anaknya itu. Dipeluknya tubuh Rani penuh kasih sayang. Sayang, orang itu gelandangan. Dia tidak punya rumah dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Jadi, adik tidak boleh memilih-milih makanan yang dimasak ibu, apalagi sampai membuangnya, karena masih banyak orang di luar sana yang tidak mampu untuk membeli makanan. Tiba-tiba Rani melepas pelukan ibunya. Bu, aku minta maaf ya. Sekarang aku mau makan semua masakan ibu. Oh iya bu, boleh tidak aku memberikan makanan ini pada orang itu? Kata Rani sambil menikmati makanannya. Tentu saja boleh sayang, kita harus saling berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Yuk selesaikan dulu makannya, terus adik berikan bungkusan ini kepada bapak tadi ya, kata ibu sambil memberikan bungkusan makanan kepada Rani. Rani segera memberikannya dan orang itu langsung menyantapnya dengan lahap. Mulai saat itu, Rani mau makan makanan apapun yang dimasak ibunya. Dan Rani jadi suka berbagi dengan orang lain. Sekian video storytelling dari saya. Amanat yang bisa diambil dari cerita yang saya bawakan tadi adalah hendaknya senantiasa kita selalu bersyukur atas segala nikmat, atas segala rezeki yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Karena sejatinya di luar sana masih banyak orang yang tidak mampu untuk sekedar membeli makanan untuk mengganjal perutnya. Dan yang harus kita ingat, kita sebagai seorang muslim itu harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah, baik berupa makanan, untuk tidak menyia-nyiakannya atau memilih-milih makanan selagi makanan itu halal dan bermanfaat bagi tubuh kita dan tidak membuat tubuh kita mudarat. Sekian video storytelling dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.